selamat pagi. Nah, ketemu lagi sama Mbak Yanti. Nah, hari ini hari apa sih? Hari Minggu pastinya. Kita mau sekolah minggu lagi. Hari ini Mbak Yanti punya teman baru lagi nih. Di sini. Udah pada lihat mukanya kan? Ada siapa di sini? Siapa namanya? Ya? Nama saya Tita. Oh, Tita. Hai Tita, apa kabar? Baik, Mbak. Terima kasih ya sudah mau nemenin Mbak Yanti hari ini. Tentu, Mbak. Iya. Nah, kita mau sapa adik-adik yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya. Pagi teman-teman. Sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita mau tanya dulu nih kabarnya teman-teman yang di rumah. Kalau hari ini Mbak Yanti dalam keadaan yang sehat, bahagia, gembira, sukacita pastinya. Karena hari ini kembali lagi Mbak Yanti bisa menemani kalian bersekolah minggu bersama. Kalau Tita gimana? Kalau saya sangat senang karena saya bisa ikut mengisi pujian. Wow, puji Tuhan kalau gitu. Nah, sekarang kita mau bersama-sama bernyanyi. Ini lagunya baru nggak baru sih sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar sih kayaknya sih lagunya. Cuman mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu lagunya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian. Kalau yang belum tahu boleh bernyanyinya pelan-pelan dulu, nggak apa-apa. Jesus Loves Me judulnya. Karena Tuhan itu selalu cinta sama kita semua. Yuk kita mau sama-sama nyanyi ya Mbak Tita. Teman-teman, sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Tolong kami agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun kami masih beribadah di rumah. Kami terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Mari Masuk.
kita berdoa sebelum membaca firman. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hati dan juga pikiran yang siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk tetap duduk diam dan tenang di saat firman-Mu disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukanlah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali dan berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Demikian firman Tuhan. Amin. Hai, halo semuanya, adik-adikku yang ada di rumah maupun yang dimanapun berada. Jumpa lagi kita dengan Sekolah Minggu GKJ Pondok Gede. Apa kabar semuanya? Tentunya kalian semua sehat, baik dan sukacita. Kita harus tetap semangat meskipun sampai saat ini kita belum dapat beribadah secara bersama-sama, berkumpul di sini dan bertemu satu dengan yang lainnya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan sukacita kita. Kita tadi telah bersama-sama mendengarkan bacaan Alkitab yang diambil dari kitab Hakim-Hakim Patsalnya yang ke-6 ayat 33 sampai 40 dan dilanjutkan dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Cukup panjang ya bacaan kita? Ya.
Dan dari bacaan kita tadi, cerita kita pagi hari ini diberi judul Gideon mengalahkan bangsa Midian. Kalian masih ingat siapa itu Gideon? Tentu masih ingat ya. Gideon adalah seorang pemuda yang diberkati Tuhan. Dia seorang pemuda yang sangat taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepadanya dan akhirnya memilih Gideon untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tekanan musuh-musuhnya. Dan kali ini musuhnya adalah dari bangsa Midian. Ceritanya saat panen raya tiba, kita tahu bahwa negeri Kanaan adalah negeri yang sangat subur, negeri yang sangat diberkati Tuhan, sehingga hasil bumi senantiasa melimpah. Inilah yang membuat orang-orang lain ingin merampas hasil buminya. Harusnya bangsa Israel bersuka cita dengan masa panen ini, namun mereka justru sebaliknya. Mereka merasa sedih, takut, dan was-was. Bagaimana jika peristiwa yang lalu terulang kembali, bahwa musuh-musuh mereka akan datang, akan menyerang dan merampas semua hasil bumi mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan pada Tuhan. Mereka berdoa bersungguh-sungguh, mohon Tuhan menolong. Tuhan itu sangat baik. Melihat kesungguhan bangsa Israel, Tuhan pun menjawab. Melalui seorang Gideon, pemuda yang gagah berani, Tuhan akan menolong bangsa Israel melawan musuh-musuhnya. Gideon dengan percaya diri memimpin bangsa Israel, mengumpulkan mereka dan mengatakan bahwa kita harus berani melawan musuh. Kemudian Gideon menyuruh saudara-saudaranya pergi menemui saudara di suku Naftali, Zebulon dan Asyad, minta agar mereka bergabung bersama untuk melawan musuh-musuhnya, khususnya orang Midian. Dan mereka semua menyambut ajakan itu dan mereka pergi menemui Gideon. Terkumpullah sejumlah orang yang cukup banyak. Mereka berjumlah 32.000. Gideon sukacita sekali. Ternyata saudara-saudaranya mendukung dia. Namun tidak sampai di situ saja Gideon senang. Kemudian dia berpikir dan berdiam. Tuhan, jika benar Engkau memakai aku untuk mengeluarkan bangsa Israel ini dari tekanan musuh, berikanlah aku tanda. Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Pertama, dia meminta pada Tuhan, Tuhan, aku akan meletakkan sepotong kulit kambing yang kutaruh di pengirikan. Jika nanti malam dan esok pagi aku bangun, kulit kambing itu basah dan sekeliling tanahnya itu kering, aku percaya Engkau menepati janji untuk menyertaiku. Esokan paginya, ketika Gideon pergi ke pengirikan, dia mendapati hal yang diinginkannya. Dia yakin, ya Tuhan benar menjawab keinginanku. Namun tidak sampai di situ saja. Gideon masih belum yakin lagi. Tuhan, jangan marah ya, aku minta tanda sekali lagi, supaya aku lebih yakin bahwa Engkau mau dan akan menyertaiku. Tandanya apa? Kebalikannya. Tuhan, aku akan kembali meletakkan kulit domba ini, dan esok pagi jika kulit domba ini kering dan tanah sekitarnya basah, aku percaya Engkau akan menyertaiku. Dan terjadilah keesokan paginya, ketika dia bangun dan pergi ke pengirikan, apa yang dia inginkan terjadi. Tuhan menepati itu semua. Semakin yakin lagi Gideon bahwa Tuhan akan menyertai apapun yang terjadi. Akhirnya Gideon bersama dengan ke-32.000 pasukannya berangkat, bersiap-siap untuk mengatur dan merencanakan strategi.
Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Gideon, berfirman, "Hai Gideon, pasukanmu itu masih terlalu banyak." Gideon kaget loh, "Tuhan, kenapa terlalu banyak?" "Katakan kepada mereka, jika di antara kalian masih takut untuk berperang, lebih baik pulang." Gideon menuruti perintah Tuhan. Dia mengatakan hal itu kepada pasukannya, dan yang terjadi, satu demi satu mereka mengumpulkan senjatanya dan pulang. Tersisalah pasukan Gideon menjadi 10.000. Dari 32.000 tersisa 10.000. Yang lain pulang. Apakah Gideon gentar? Tidak. Dia masih tetap yakin Tuhan akan menyertainya. Tuhan kembali berfirman, "Gideon, masih terlalu banyak juga pasukanmu, 10.000. Terus bagaimana dong Tuhan?" "Aku akan menyaring mereka. Sekarang ajaklah pasukanmu pergi ke mata air. Suruhlah mereka minum. Nanti aku akan menyaringnya." "Baik Tuhan." Akhirnya Gideon pun mengajak pasukannya pergi ke mata air. Dia memerintahkan mereka semua untuk minum. Saat mereka minum, Tuhan berfirman kembali, "Gideon, kumpulkanlah orang yang minum dengan cara menghirup dengan tangannya di sebelah sini, dan orang yang langsung berlutut meminum airnya di sebelah sana." Gideon menuruti apa perintah Tuhan. Kemudian dia mengumpulkan yang minum dengan menghirup dengan tangannya dan yang berlutut. Ada 2 kelompok di situ. Yang menghirup dengan tangannya berjumlah 300 orang, dan sisanya 9.700 minum langsung berlutut ke mata air. Gideon masih terdiam mendengarkan perintah Tuhan selanjutnya. Kemudian Tuhan berfirman kembali, "Dengan 300 orang, aku akan menolong bangsa Israel melawan Midian." Semakin semangatlah Gideon, dan dia yakin bahwa Tuhan menepati janjinya akan bersama dia melawan bangsa Midian. Kemudian Gideon menemui 9.700 orang itu untuk pulang, tidak usah ikut perang. Mereka menurut, dan saat mereka hendak pulang, mereka memberikan bekal makanannya kepada 300 orang yang tersisa bersama Gideon. Dia memberikan semua makannya dan nafirinya kepada 300 orang itu. Akhirnya 300 orang ini bersama Gideon yang siap untuk melawan bangsa Midian. Saat malam pun tiba, Gideon ingin tidur tetapi tidak bisa tidur. Di pelupuk matanya hanya terbayang musuh-musuh yang begitu banyak, dan dia dengan 300 orang tapi tak gentar sedikit pun. Di saat dia memejamkan matanya, tiba-tiba Tuhan hadir dan dia membangunkan Gideon. "Hai Gideon, bangunlah. Saatnya melawan Midian, karena Midian sudah kuserahkan di tanganmu." Gideon terbangun dan dia mengajak pelayannya untuk mengintai ke tenda musuh yang ada di bawah bukit, melihat situasi. Dia mengajak, dan saat dia melintasi kemah orang Midian itu, dia mendengarkan 2 orang sedang bercakap-cakap. Dia menceritakan tentang mimpinya. "Hai teman, aku bermimpi. Ada seketul roti yang bentuknya bundar, dia berguling-guling dan dia menabrak tenda salah satu dari kita. Dan tenda itu hancur rata dengan tanah." Kemudian temannya satu bilang, "Wah, sudah pasti ini Gideon, anak Yoas. Kita sudah diserahkan di tangan Israel. Kita akan kalah." Mendengar itu, Gideon bersujud kepada Tuhan, mengucap syukur. Inilah janji Tuhan yang sungguh ditepatinya. Kemudian Gideon segera bergegas pulang menemui pasukannya malam itu juga. Mereka dibangunkan, dipersiapkan untuk segera melawan bangsa Midian yang sedang tertidur pulas.
Gideon segera mengatur strategi, membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian ada 100. Mereka dibekali nafiri, kemudian dibekali tempat periuk air yang terbuat dari tembaga atau bling. Yang terakhir obor. Mereka tidak boleh menyalakan obor sebelum Gideon menyuruhnya. Dan Gideon mengatakan, nanti jika kita sudah sampai di perkemahan Midian, kalian semua harus melakukan apa yang kulakukan. Kalian harus mengikutinya juga. Betul. Saat pasukan sampai di tengah-tengah kemah Midian, Gideon segera meniup nafirinya dan memukul-mukul periuk tempat airnya dengan suara yang sungguh riuh dan diikuti oleh 300 pasukannya. Mereka semua bersama-sama meniup terompet, meniup nafiri, memukul dengan periuk itu dan menyalakan obor. Suasana sungguh gaduh, riuh. Dan inilah yang membuat bangsa Midian ketakutan. Saat mereka masih tertidur lelap-lelap, tiba-tiba dia melihat cahaya obor yang begitu banyak. Dia mengira bahwa kita akan mati. Mereka ketakutan. Dia berpikir ribuan orang telah mengepung mereka dan mereka pasti akan celaka. Mereka terbangun, berlari ke sana kemari, saling bertabrakan, bahkan mereka membunuh satu dengan yang lain karena kepanikannya. Mereka berlari menuju ke Yordan dan dikejar oleh pasukan Gideon sampai mereka meninggalkan jauh. Dan akhirnya Tuhan menyertai Gideon. Gideon bisa mengalahkan Midian dan mereka tidak berani lagi menemui bangsa Israel atau mengganggu lagi. Itulah kehebatan Tuhan melalui Gideon. Janji Tuhan ditepati, memimpin dan mengeluarkan bangsa Israel dari tindasan musuh. Amin. Demikian tadi cerita tentang Gideon yang berhasil mengalahkan bangsa Midian. Ada hal yang patut kita contoh seperti Gideon dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita asalkan kita taat kepadanya. Kita harus tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan kita. Tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Dan yang terakhir, selalulah mengucap syukur dalam setiap keberhasilan kita, karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada sebuah ayat hafalan yang bisa kita pakai sebagai kekuatan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ya, jangan takut dan jangan gentar. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang maha baik, yang senantiasa mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan seperti Gideon yang tetap rendah hati dan selalu taat kepada perintah Tuhan. Ajar kami juga sebagai anak-anak taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Kami saling mengasihi satu dengan yang lain dan bersatu hati untuk menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jika dalam ibadah kami terdapat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Nah, tadi kita sudah dengar cerita, ya nggak Mbak Tita? Iya betul. Nah, tadi ceritanya gimana? Seru kan? Kelas besar ceritanya tentang apa ya hari ini? Gideon masih. Kelas kecilnya ceritanya masih tentang Samuel, tapi bukan ceritanya Pak Samuel ya. Ini ceritanya tentang Samuel yang masih kecil yang ada di Alkitab. Nah, untuk merespon cerita kita hari ini, kita akan sama-sama bernyanyi.
ini lagunya baru, Mbak Yanti juga baru belajar sih. Tapi gampang kok lagunya. Jadi semuanya sekarang bangkit berdiri, kita mau bersama-sama bernyanyi, oke? Semuanya berdiri, kita mau bernyanyi bersama, oke? Kita, oke? Siap? Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh ditaruh di amplop. Amplopnya minta sama papa mama ya. Persembahannya kita akan sambil menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Semuanya ikut nyanyi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman dan kakak-kakak, kita akan berdoa persembahan. Setelah itu, kita akan menyanyikan doa Bapa kami. Tutup mata dan lipat tangan dan tundukkanlah kepala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu dalam hidup kami. hidup kami. Tuhan, kami sudah memberikan sebagian berkat yang telah kami terima. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuninya yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan
kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai ibadah. Terima kasih Tuhan, supaya kami tetap sehat dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kabati supaya kami tetap semangat apapun di rumah saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sekarang ibadah kita sudah selesai. Terima kasih Mbak Tita hari ini sudah menemani Mbak Yanti di sini. Sama-sama Mbak Yanti. Terima kasih adik-adik karena hari ini sudah semuanya ikut bersama-sama dalam sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan kita akan masih ketemu lagi sekolah minggu secara online. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tetap sehat, tetap semangat dan tetap sukacita. Tetap di rumah, oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.